Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga perkumpulan kita saat ini mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita juga masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah ini kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang peristiwa bersejarah yang kebetulan hari ini kita juga menghadiri acara walimatul khitan yang urusannya dengan anak. Dan di bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa besar yang juga memiliki pelajaran yang terpenting bagi orang tua untuk mendidik anaknya, yaitu peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui, di bulan Dzulhijjah umat Islam punya hari besar atau hari raya Idul Adha. Kita disunnahkan juga untuk menyembelih, mengingatkan kita tentang peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diriwayatkan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau setelah menikah enggak langsung diberi keturunan oleh Allah. Namun ada waktu yang cukup panjang sampai akhirnya beliau diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika punya anak dan anaknya sudah masuk ke usia dewasa, sudah bisa menemani ayahnya, maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Sebagaimana sering kita baca di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuk." Aku melihat di dalam tidurku, bermimpi kalau aku itu menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nah, ini ujian yang berat. Nabi Ibrahim sedang diuji oleh Allah, mana yang lebih ia cintai, buah hatinya atau Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, juga luar biasa, hasil dari pendidikan orang tua yang istimewa. Wataknya manusia itu punya watak, punya tabiat. Apa wataknya manusia? Akan menghindar dari sesuatu yang mencelakakan dirinya. Manusia itu nggak mau pasrah pada sesuatu yang menyakitkan. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan dirinya atau mencelakakan dirinya, yang namanya wataknya manusia, fitrahnya manusia, dia akan lari menjauh. Nabi Ismail dikasih kabar oleh ayahnya kalau ayahnya mimpi menyembelih dirinya. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah. Nabi Ismail tahu betul kalau ayahnya adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Kalau dia ngikutin logikanya, ngikutin akalnya, nggak ada kesolehannya, nggak taat sama Allah, bisa jadi dia lari.
tahu kalau dirinya mau disembelih, lari menjauh dari bapaknya. Tapi ternyata kecintaan Nabi Allah Ismail kepada Allah melebihi daripada kecintaannya kepada dirinya sendiri. Maka sering kita dengar cinta itu butuh pengorbanan. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah menjelaskan tentang cinta. Yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Ada yang namanya tadhiyah, berkorban untuk yang dicintai. Kita lihat para pahlawan kita zaman dahulu, cinta mereka kepada bangsa dan negara ini menjadikan mereka apa? Rela mengorbankan nyawanya demi bangsa dan negara. Itu yang namanya cinta. Konsepnya cinta itu adalah berkorban. Maka Nabi Ismail yang saat itu masih muda menjawab ucapan ayahnya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku insyaallah dari golongan orang-orang yang bersabar. Dan tidak ada orang yang diuji oleh Allah sedangkan dia bersabar kecuali akan diberikan derajat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim derajatnya ditinggikan oleh Allah, putranya Nabi Allah Ismail pun derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim bisa mendidik putranya sehebat itu? Kalau kita kembali bermula dari doanya seorang ayah, bermula dari doanya orang tua. Apa doanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu kalau berdoa kepada Allah minta diberikan keturunan. Di dalam Al-Quran disebutkan Rabbi habli minas salihin. Ini permintaannya Nabi Ibrahim, ya Allah anugerahkanlah kepada saya keturunan yang soleh. Ini kita perlu belajar daripada Nabi Ibrahim. Kalau berdoa minta sama Allah, minta diberi keturunan yang soleh. Lah kalau saya minta diberikan anak yang cerdas boleh atau tidak? Boleh. Kalau saya minta diberikan anak yang tampan dan cantik boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan lupa untuk memprioritaskan minta kepada Allah diberikan anak yang soleh. Cerdas tanpa kesolehan akan menjadikan kecerdasannya untuk nipu. Punya anak pemberani tapi tanpa kesolehan hanya bisa menjadikan anaknya berbuat zalim kepada orang lain. Tampan tanpa kesolehan justru ketampanannya malah digunakan untuk berbuat maksiat. Tapi ketika anak dijadikan oleh Allah anak yang soleh, maka dia akan bertumbuh dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang punya anak, yang sudah terlanjur punya anak pun, ini doa bukan hanya sebelum punya anak. Yang punya anak sekalipun jangan lepas berdoa minta sama Allah, Rabbi habli minas salihin, supaya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Kita itu diperintahkan sama Allah untuk berdoa, dan Allah menjanjikan kepada kita apa? Ijabah. Allah menjanjikan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah bosan dengan yang namanya doa. Allah itu senang ketika hambanya merengek, mengemis, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad dalam hadisnya menjelaskan kepada kita, seorang muslim itu kalau berdoa kepada Allah, selagi di doanya tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus tali silaturahim, maka setiap orang yang berdoa itu akan diberikan satu dari tiga hal. Ibarat orang yang pergi ke satu tempat gak pulang dengan tangan kosong. Orang yang berdoa akan mendapatkan satu dari tiga hal. Apa? Yang pertama, doanya cepat diijabahi oleh Allah. Misal dia minta kekayaan, cepat diberikan oleh Allah Ta'ala. Misal dia gak punya keturunan, minta keturunan, cepat diijabahi oleh Allah, punya keturunan. Jadi yang didapatkan sama orang yang berdoa salah satu dari tiga hal.
Yang pertama diijabahi. Kalau sampai nggak diijabahi, kata Nabi Muhammad, doanya disimpan untuk diberikan pada dirinya kelak di akhirat. Untuk apa? Jadi pahala yang kelak akan memberatkan timbangan amal baik kita. Semisal kita nanti di hari akhir dibangkitkan oleh Allah, lah kok timbangan perbuatan dosa lebih berat daripada amal soleh. Doa-doa yang belum diijabahi oleh Allah semasa kita hidup di dunia, Allah berikan sebagai amal soleh, pahala yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita, atau melebur daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau nggak dapat yang kedua, kata Nabi Muhammad, dapat yang nomor 3. Apa? Doanya menjadi penolak bencana yang akan menimpa dirinya. Besok bisa jadi dia sudah ditentukan sama Allah sakit, atau mungkin naudzubillah min dzalik, besok dia akan tertimpa sebuah kecelakaan. Doanya nggak diijabahi oleh Allah, doanya menjadi penolak daripada bencana atau sesuatu yang tidak mengenakan yang harusnya menimpa dirinya. Jadi orang yang berdoa itu nggak ada ruginya. Diijabahi alhamdulillah, nggak diijabahi jadi investasi akhirat yang kelak akan menjadikan pahala buat kita. Kalau tidak dapat yang kedua, menjadi penolak dari bencana yang akan menimpa diri kita. Jadi jangan pernah bosan untuk berdoa, minta sama Allah. Khususnya anak, jadikan anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim minta sama Allah diberikan keturunan yang soleh. Apalagi doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Setelah minta anak yang soleh, Nabi Ibrahim juga berdoa, ya Allah, ij'alni muqimas shalah, jadikanlah saya orang-orang yang mendirikan sholat, dan juga anak keturunan saya. Ya Allah, ijabahi, kabulkanlah doa saya. Ini doanya Nabi Ibrahim, dan doa ini pernah diamalkan oleh salah seorang wanita yang salehah. Dalam sebuah saya pernah mendengar kisah nyata. Ada seorang wanita silaturahmi ke rumah sahabatnya. Sampai di rumah sahabatnya, datang waktu sholat. Anak-anak sahabatnya ini ketika dengar azan sudah langsung ambil wudhu, pakai mukena, yang laki pakai celana panjang, sudah berdiri di tempat sholat, siap-siap untuk sholat. Maka wanita yang berkunjung tadi bingung, hebat anak-anakmu. Dengar azan, wudhu, berdiri di tempat sholat, jamaah. Gak seperti anak saya. Anak saya kalau disuruh sholat susahnya minta ampun. Kadang saya paksa dia masuk ke kamar mandi, basahin mukanya aja, kemudian sejadahnya digelar, nggak sholat. Susahnya minta ampun. Apa rahasianya? Kata wanita yang solehah tadi, mulai dari dulu saya senantiasa berdoa kepada Allah dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Minta sama Allah agar kita dijadikan orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunan kita. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga punya anak hebat seperti Nabi Ismail? Tentunya pendidikan yang baik, tarbiyah. Ini yang sudah mulai dilupakan banyak orang tua. Mendidik anak dengan baik, tarbiyah. Bagaimana mungkin kita punya anak yang kelak akan menjadi anak yang berbakti kalau nggak dididik sama orang tuanya? Kalau ingin punya anak yang taat sama orang tua, berbakti sama orang tua, sayang sama orang tua, didik anak dari kecil. Kalau anak kita dari kecil dikasih pendidikan yang baik, akan bertumbuh kembang jadi orang yang baik. Akan tahu kalau birrul walidain adalah perintahnya Allah. Anaknya nggak pernah dididik dengan pendidikan yang baik, tapi orang tuanya berharap anaknya berbakti, mustahil. Tapi ketika anak mendapatkan pendidikan yang baik, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa dalam Al-Quran diperintahkan Allah? Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah kepada suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, dan kepada kedua orang tua berbaktilah. Anak mulai nangkep dari kecil. Setelah perintah nyembah Allah, ada perintah lagi di dalam ayat yang sama, apa? Bakti sama orang tua.
Gak mungkin perintah itu disandingkan setelah perintah nyembah Allah, kecuali perintah itu amat mulia. Nah, anak kalau dididik dengan pendidikan yang baik, maka akan bertumbuh menjadi anak yang soleh. Zaman ini orang tua justru kadang yang mengajarkan keburukan kepada anaknya tanpa disadari. Orang tua zaman ini kalau melihat anaknya berbohong marah, dipukul anaknya bahkan. Tapi dia nggak sadar kalau yang ngajarin bohong anaknya dirinya. Kadang ada tamu datang ke rumahnya, dia nggak mau nemenin tamunya, dia bilang sama anaknya, bilang bapak lagi pergi, bilang bapak lagi tidur, bilang bapak nggak ada. Ini kan pendidikan pertama yang Anda ajarkan kepada anak. Anda yang ngajari berdusta, maka anak akan menganggap ini hal yang biasa. Akhirnya dia akan menganggap biasa berdusta kepada orang tuanya. Ketika Anda mungkin bicara kotor, membentak dan lain sebagainya, anak akan mencontoh, karena gurunya anak yang pertama adalah orang tuanya. Dan cara belajarnya anak yang pertama bukan metode, bukan apa yang ada di buku, tapi anak itu belajar dari apa yang dia lihat. Oleh karena itu zaman dulu hingga zaman sekarang di sebagian orang, para ulama, orang-orang soleh zaman dulu tuh anaknya masih kecil, usianya setahun setengah, sudah diajak sholat. Maksudnya diajak sholat gimana? Bukan disuruh sholat. Kalau disuruh sholat tentu mereka nggak bisa, tapi orang tuanya kalau mau sholat anaknya diajak supaya bermain di sebelah-sebelahnya, nggak ada masalah. Orang tuanya mau sholat, anaknya diajak ke ruangannya. Udah kau main di sini, bapak sholat. Tujuannya apa? Karena pendidikan anak di masa itu apa yang dia lihat. Kenapa kok orang tuanya ngajak anak tadi untuk main-main di sebelahnya dan dia mendirikan sholat? Supaya anak merekam orang hidup itu ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Mendirikan sholat. Ini loh perintahnya Allah. Maka sang anak ngerekam, lihat pagi ayahnya sholat, siang ayahnya sholat, asar ayahnya sholat, maghrib ayahnya sholat, isya ayahnya sholat. Di situ anak mulai dari kecil sudah mengetahui kalau orang hidup itu ada yang harus dikerjakan selain makan dan minum. Selain kerja, cari uang, cari rezeki, juga ada perintah. Ini yang dahulu orang-orang tua kita ngajarkan kepada anaknya. Anak disuruh mandang ayahnya baca Quran. Anak mulai dari kecil sudah diajarin sama orang tuanya. Ini pendidikan yang penting. Ini yang menentukan kualitas anak akan bertumbuh kembang seperti apa. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik sehingga beliau berhasil memiliki seorang putra yang derajatnya mulia, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, bulan Dzulhijjah ini mengingatkan kita dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Bukan hanya kisah penyembelihan ya, Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Kisahnya sangat banyak, tauladannya sangat banyak. Bahkan Nabi Ibrahim itu orang yang dermawan. Diriwayatkan Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan sendiri. Kalau mau makan, Nabi Ibrahim itu keluar, terkadang nyari orang untuk diajak makan bareng, jalan sampai 5 mil. 5 mil jalan cari siapa yang belum makan supaya diajak makan bareng sama beliau. Beliau nggak mau makan sendiri. Beda sama kita ya. Kita kalau mau makan kalau bisa nggak ada yang lihat. Kalau kita mau makan kalau bisa nggak ada yang ikut. Sebaliknya Nabi Allah Ibrahim cari orang. Jadi orang-orang soleh ini orang-orang yang dermawan. Panjenengan kalau baca kisahnya orang soleh, apalagi para nabi, para rasul, nggak ada yang namanya orang-orang soleh itu orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, nggak ada. Orang-orang soleh itu mereka orang-orang yang dermawan. Orang-orang soleh mereka orang-orang yang budi pekertinya baik, akhlaknya baik. Mereka nggak gunakan lisan kecuali untuk yang mendatangkan pahala dari Allah. Dibuat zikir, buat nyampaikan ilmu, bicara yang baik, nyenengkan hatinya orang. Gak gunakan lisan untuk mencaci maki, menzalimi, nyakitin hatinya orang. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah dengan segenap anggota tubuhnya. Orang yang beriman dengan hakikatnya iman adalah orang yang takut kepada Allah dengan segenap anggota tubuhnya. Kalau ada orang mukmin tapi matanya nggak takut sama Allah, berarti imannya belum sempurna.
Kalau ada orang mukmin tapi tangannya nggak takut sama Allah, berarti imannya belum sempurna. Karena mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan segenap anggota tubuhnya. Matanya takut dia gunakan untuk bermaksiat, kakinya takut dia gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tangannya takut dia gunakan untuk berbuat haram, buat mendolimin orang. Semua anggota tubuhnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, ini orang yang cinta. Karena hari ini mungkin kita baru bisa ngaku cinta sama Allah, tapi belum bisa buktikan cinta kita kepada Allah. Karena cinta itu butuh pembuktian. Nabi Ibrahim kalau ditanya cinta sama Allah, cinta, apa buktinya? Banyak. Beliau rela dimasukkan ke dalam api, dibakar, rela. Suruh ngorbankan anaknya, rela. Ini bukti cintanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi hari ini kalau kita ditanya cinta nggak sama Allah, cinta. Apa buktinya kita cinta sama Allah? Kita mungkin belum bisa membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta itu butuh bukti, nggak cuma ngaku. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan, man yadda'i hubbul jannah walam ya'mal bitta'ah fahuwa kadzdzab. Siapa orang yang ngaku cinta surga, pingin masuk surga tapi nggak taat sama Allah, pengakuannya dusta. Masa pingin nggak masuk surga tapi nggak taat sama Allah Ta'ala? Itu namanya bukan kepingin, pura-pura pingin. Karena orang kalau pingin masuk surga harusnya dia mengamalkan amalan yang bisa menjadikan dirinya dapat rahmatnya Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah. Kata beliau, waman yadda'i khauf minan nar, siapa yang ngaku takut sama neraka, nggak pingin masuk neraka, takut sama neraka, walam yatrukul ma'asi, tapi dia tidak meninggalkan perbuatan maksiat, maka takutnya dusta. Takut masuk neraka tapi nggak ninggalkan maksiat, berarti takutnya dusta. Bahasa gampangnya takut sakit gigi, giginya baru sembuh nih, takut sakit gigi, tapi makan permen coklat banyak. Lah takutnya di mana? Harusnya kalau takut dia akan menghindar dari sesuatu yang dia takutin. Jadi cinta itu butuh pembuktian. Dan Nabi Muhammad dalam hadisnya berkata, 3 hal ini kalau ada pada diri seseorang dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu apapun. Nah, untuk cinta ini Ibnu Hajar menjelaskan cinta itu dibagi jadi 2. Ada cinta tabi'i, hubbut tabi'i. Cinta tabi'i itu watak. Cinta yang watak itu jenengan nggak perlu belajar, nggak perlu mikir, karena itu wataknya setiap orang. Seperti apa? Cintanya seorang orang tua pada anaknya, nggak perlu belajar. Kenapa kok saya harus cinta sama anak saya? Nggak ada orang tua yang belajar seperti itu. Jenengan nggak pernah ketemu seorang ibu tanya kepada kiai atau kepada siapapun guru besar di muka bumi ini, kok saya itu harus cinta sama anak saya itu kenapa sih? Nggak ada. Karena apa? Tabi'i, watak. Wataknya bapak, ibu punya anak, cinta sama anaknya. Bapak itu rela mati buat anaknya, ibu itu rela nggak makan buat anaknya. Bapak ibu itu kalau anaknya sakit nggak bisa tidur, mikir aja nggak bisa. Orang tua itu saking cintanya sama anak tanpa belajar, cinta tanpa belajar. Nggak ada pelajarannya di universitas. Tapi kalau anaknya sakit, bapak ibunya nggak bisa tidur. Nah, ini cinta yang sifatnya tabi'i. Yang kedua, cinta yang sifatnya agli, cinta yang butuh akal, butuh berpikir, butuh belajar. Dengan belajar, dengan berpikir akan menambah kecintaanmu kepada yang kau pikirkan. Cinta kepada Allah, gimana caranya supaya saya bisa mencintai Allah melebihi daripada apapun? Seperti cintanya Ibrahim, cintanya Ismail, cintanya Nabi Muhammad, cintanya para sahabat dan lain sebagainya. Nah, ini butuh belajar. Semakin kita belajar dan bertafakur bagaimana cintanya Allah kepada kita, menjadikan kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu kalau punya pegawai, kita punya perusahaan, ada pegawai, kita punya peraturan di perusahaan masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Kita punya pegawai tiap hari masuknya jam 11 siang, nanti jam 3 sudah minggat, sudah pulang nggak pakai izin. Kira-kira kalau minta naik gaji kita tambah apa kita usir? Kita usir, nggak taat kok.
Wataknya manusia seperti itu, ketika ada orang ngelanggar, ngerugikan, dia akan benci, nggak mau bantu. Dan kita kembali bayangkan, kita ini berapa banyak perintahnya Allah yang kita lalaikan, berapa banyak perintahnya Allah yang nggak kita tunaikan, berapa banyak larangannya Allah yang kita lakukan. Tapi Allah nggak mutus kenikmatannya untuk kita. Kita dikasih sehat, kita dikasih tentrem, kita dikasih keluarga, sampai sekarang pekerjaan masih ada. Ini semuanya pemberian Allah. Yang terkadang kita itu ngelanggar yang dilarang sama Allah tapi menggunakan fasilitasnya Allah. Lah enggak, kurang ajar seperti apa? Kita itu terkadang bermaksiat itu kan ngelanggar. Tapi ngelanggarnya gunakan fasilitasnya Allah. Apa? Kita dikasih mata. Untuk apa sama Allah dikasih mata? Untuk ngelihat yang taat, untuk kita gunakan ketaatan. Tapi mata justru kita gunakan untuk bermaksiat. Kita dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, tapi rezekinya nggak kita gunakan untuk taat, malah untuk bermaksiat. Ini kan artinya kita bermaksiat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah masih tutup, Allah masih berikan kita kenikmatan, Allah masih berikan kita kesehatan, dan Allah masih memberikan banyak karunia kepada kita. Nah ini kalau kita terus berpikir, bertafakur seperti ini, akan jadikan kita malu dan sadar betapa cintanya Allah kepada kita, jadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kenikmatan yang banyak orang melalaikannya. Kenikmatan apa? Kenikmatan satar. Apa itu satar? Ditutup sama Allah keburukan kita. Kita itu kadang kalau bermaksiat sadar kalau Allah melihat kita, tapi kita nggak malu. Tapi setiap kali kita berbuat buruk, berbuat dosa, kita malu keburukan kita, perbuatan dosa yang kita lakukan diketahui oleh orang lain. Inilah kelewat batas. Sadar kalau Allah tahu perbuatan buruknya, dia nggak malu, tapi dia malu perbuatan buruknya diketahui orang lain. Dan hebatnya di atas itu, keburukan tersebut masih ditutup sama Allah Ta'ala. Kalau Allah mau marah sama kita dalam waktu kurang dari 1 detik, 1 dunia tahu keburukan kita bisa, tapi masih ditutup sama Allah. Ini berkat ditutup sama Allah. Kita punya sahabat, kita punya teman, ini karena keburukan kita ditutup sama Allah. Kalau dibongkar sama Allah, orang tahu keburukan kita, mungkin gak ada yang mau berteman dengan kita, mungkin gak ada yang mau berjabat tangan atau duduk bersama dengan kita karena tahu keburukan kita. Tapi ditutup sama Allah, sehingga ada orang yang bersahabat dengan kita, ada orang yang bantu kita. Saking apa? Sayangnya Allah kepada hambanya. Nah ini yang perlu kita renungkan, tujuannya apa? Supaya kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada orang ahli maksiat datang ke salah seorang ulama besar namanya Ibrahim ibnu Adham. Orang ini bilang, saya nggak bisa ninggalkan maksiat. Maksiat itu rasanya enak. Berbuat dosa ini ku penak. Kula mboten saged ninggalke maksiat. Ada ndak solusinya kira-kira? Saya tetap boleh maksiat. Sama Ibrahim ibn Adham dikatakan apa? Kalau kau bisa menjalankan 4 ini, bisa nggak? Tak coba. Asalkan saya boleh maksiat, apapun saya kerjakan. 4 hal ini kata beliau. Yang pertama, kalau kau mau bermaksiat, jangan tinggal di buminya Allah. Meh maksiat karepmu, tapi jangan tinggal di buminya Allah. Lah terus saya tinggal di mana? Lah setiap negara yang ada di muka bumi ini kan miliknya Allah, buminya Allah. Tidak ada tempat bagi saya. Sama Ibrahim bin Adham ditanya, lah awakmu iki mboten isin apa? Kau itu tidak malu apa tinggal di buminya Allah tapi bermaksiat kepada Allah? Di mana rasa malumu? Kita tinggal di rumahnya orang tapi berbuat kerusakan di rumahnya orang, kan malu. Kita itu kalau nginep rumahnya orang aja, ke kamar mandi ya kita bersihkan, mau pulang ya paling tidak spraynya kita rapihkan, gak terus kita kencing sembarangan di kamar atau ngerusak temboknya orang atau bikin onar di rumah orang, kan enggak. Lah kau tinggal di buminya Allah, lah kok maksiat sama Allah Ta'ala, nggak malu? Lah ada ndak yang lain? Yang ini saya nggak mampu. Ya boleh, kau mau maksiat. Kalau kau mau bermaksiat, syaratnya apa? Jangan makan dari rezekinya Allah. Lah terus saya makan dari mana?
Semua yang saya dapatkan itu kan rezeki minallah, rezeki dari Allah. Lah nek awakmu sadar rezeki itu datangnya dari Allah, lah kok bermaksiat? Ndak malu kau dikasih makan sama Allah tapi kau justru malah bermaksiat. Akhirnya dia berpikir, wah saya nggak mampu yang gini. Apalagi ada yang lain ndak? Ada. Kalau kau mau bermaksiat, cari tempat yang nggak dilihat sama Allah. Ya nggak ada yang tersembunyi. Lah yang di hatinya manusia aja Allah tahu kok, apalagi cuma sekedar tempat. Terus diingatkan sama Ibrahim bin Adham, karena apa? Orang itu kalau sudah punya keinginan bermaksiat, akal sehatnya hilang. Maka diingatkan sama Ibrahim bin Adham. Akhirnya dia berpikir, ya Allah, selama ini saya bermaksiat, Allah masih kasih tempat tinggal buat saya. Ya Allah, selama ini saya bermaksiat, Allah masih kasih makan kepada saya, masih kasih ke saya kesehatan, masih kasih saya rezeki. Ya Allah, saya bermaksiat sama Allah tapi Allah masih memberikan fasilitas yang begitu banyak. Akhirnya apa? Malu, bertaubat dan tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang para ulama kita zaman dulu nek ketemu orang ruwet itu tidak dikasih dalil. Karena orang ruwet itu biasanya akal sehatnya hilang. Orang nek wes kebacut maksiat, akal sehatnya hilang, dikai dalil seorang mempan. Tapi diingatkan, dikembalikan akal sehatnya. Seperti Ibrahim bin Adham tadi. Mau maksiat, jangan di buminya Allah. Mau maksiat, cari tempatnya nggak dilihat oleh Allah. Mau maksiat, jangan makan dari rezekinya Allah. Akhirnya akal sehatnya kembali. Nabi Muhammad tuh dulu pernah di majelisnya, beliau masih ngajar, datang orang ngacung, ngomong apa, ya Rasulullah izinkan saya untuk berzina. Lah ruwet tuh, datang ke majelisnya Nabi minta izin buat zina, padahal zina ini dosa besar. Sahabat kaget, ada yang marah, ada yang mau mukul, tapi orang itu suruh dekat sama Nabi, cedak sini, dekat sini. Duduk sampai dekat sama Nabi Muhammad. Ditanya sama Nabi, kau punya anak wanita enggak? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau ada yang mau zina sama anak wanitamu? Ngamuk dia. Wah, saya lawan dia, kurang ajar. Punya adik wedok enggak? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau ada yang mau zina sama adik wedokmu? Ngamuk lagi dia. Punya istri enggak? Punya ibu enggak? Semua saudara perempuannya disebutkan sama Nabi. Dan Nabi tanya, kalau ada yang mau berzina sama saudara wanitamu, sama ibumu, sama anakmu, dan dia marah-marah. Kata Nabi Muhammad, begitu juga dengan wanita yang kau ajak zina. Bisa jadi dia anaknya seseorang yang bapaknya sama seperti dirimu, gak kepingin anaknya diajak zina. Bisa jadi dia adiknya seseorang yang kakaknya juga gak rela adiknya kau ajak zina. Bisa jadi dia ibunya seseorang yang anaknya juga gak rela ibunya diajak zina. Dikembalikan akal sehatnya sama Nabi. Maka jangan lakukan apa yang tidak kau suka kepada orang lain. Kalau kau nggak suka itu berlaku kepada dirimu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Apa yang kau suka itu yang kau berikan kepada orang lain. Kau nggak suka dicaci, jangan caci orang lain. Kau nggak suka dimaki, jangan maki orang lain. Kau nggak suka disakiti, jangan sakiti orang lain. Kau suka dipuji, pujilah orang lain. Kau suka dihormati, hormati orang lain. Kau suka berkumpul dengan orang yang dermawan, memberikan sesuatu kepada dirimu, lakukan itu juga kepada orang lain. Ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Cintailah sesuatu untuk saudaramu sebagaimana engkau mencintai kalau itu ada pada dirimu. Kalau kau nggak suka dizalimi, jangan zalimi. Nah, ini manhaj jalan hidup yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, yang amalkan ini, makanya jenengan dulu kalau ngelihat umat Islam itu kok rukun satu sama yang lainnya, karena ini satu sama lainnya saling mencintai. Yang nggak suka nggak diberikan. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'i ketika mengkaji tentang hadis ini sampai dijelaskan, dulu ada orang soleh ngeluh sama sahabatnya, konconya, curhat sama konconya, rumah saya kok okeh tikus ya, rumah saya tuh tikusnya banyak. Ini dia temennya ngeluh kalau di rumahnya banyak tikus. Kata sahabatnya apa? Gampang, piara kucing. Zaman dulu kan belum ada lem tikus, belum ada racun tikus. Piara kucing. Rumahmu kalau miara kucing, tikus-tikus takut dengar suaranya kucing lari.
Kata dia apa? Enggak mau saya. Loh kenapa enggak mau? Saya takut tikus-tikus itu lari dari rumah saya. Larinya kemana? Ke rumahnya tetangga saya. Sebagaimana saya enggak suka rumah saya kemasukan tikus, saya juga harus merasa tidak suka rumah tetangga saya kemasukan tikus. Nah nek zaman sekarang sing penting omahku resik, ora eneng tikuse, omahe tangga kelebon macan ulo karepmu. Karena apa? Rasa cinta sudah nggak ada. Zaman dahulu, sebagaimana rumah saya nggak mau kemasukan seperti ini, saya nggak mau tetangga saya juga kena. Karena apa? Kepedulian, cinta satu dengan yang lainnya. Nah ini yang harusnya kembali kita hidupkan di dalam diri kita dengan mengkaji sejarah hidupnya orang-orang yang soleh, mengkaji hidupnya Rasulullah yang menjadi suri tauladan kita, mengkaji sejarah hidupnya para nabi dan para rasul, akan menjadikan kita bisa berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap hadirnya kita di majelis ini diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah ta'ala, dan semoga doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususan sahibul hajah. Semoga putra beliau yang saat ini disunatkan atau walimatul khitan yang saat ini diselenggarakan kelak dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna bagi bangsanya, bagi negaranya, anak-anak yang bisa meneruskan perjuangannya Rasulullah, anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, anak-anak yang diberikan kekuatan, ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang punya doa, yang punya hajat di dalam hatinya, semoga doa-doanya diijabahi oleh Allah ta'ala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al fi jam'ina hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan kita doakan sahibul hajat, ibunya dipanjangkan juga usianya oleh Allah ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan ketaatan, diberikan afiah oleh Allah ta'ala, dan ibu-ibu kita serta orang-orang tua kita yang masih hidup diberikan keberkahan dalam usianya, dalam keadaan sehat walafiat. Siapapun yang sakit di antara kita diberi kesembuhan oleh Allah ta'ala, dan semoga kelak di akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.